Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pecahan, perbandingan, persen, desimal, dan skala. Yang pertama yaitu pecahan. Merupakan bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, yang hakikat transaksinya yaitu untuk menyederhanakan pembilang juga penyebutnya, mana yang disebut pembilang dan mana yang disebut penyebut. Contohnya pada pecahan 1/4, maka angka 1 disebut pembilang dan angka 4 disebut penyebut. Bilangan pecahan terdiri dari 3 jenis, yaitu pecahan desimal, contohnya 0,75, pecahan biasa, contohnya 1/4, 1/2, dan sebagainya. Pecahan campuran, contohnya 1/4, atau 3 1/4, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu operasi pecahan. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan, yang perlu diperhatikan yaitu pada bagian penyebut, karena bagian penyebut itu harus sama sebelum kita melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Contohnya seperti 1/2 ditambah 3/2 sama dengan 4/2 sama dengan 2. Sifat-sifat penjumlahan pecahan ada 3, yaitu yang pertama sifat komunikatif, yaitu A/B ditambah C/D sama dengan C/D ditambah A/B. Yang kedua sifat asosiatif, yaitu dalam kurung A/B ditambah C/D sama dengan A/B ditambah C/D ditambah P/Q. Yang ketiga bilangan 0 dalam pecahan, yaitu 0/A sama dengan 0 dan A/0 sama dengan tidak didefinisikan. Yang kedua yaitu perkalian pecahan. Dalam mengalikan pecahan, kita tinggal mengalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contohnya seperti 2/3 dikali 4/5 sama dengan 8/11. Sifat-sifat perkalian pecahan yaitu yang pertama sifat komunikatif, yang kedua sifat asosiatif, yang ketiga sifat distributif, dan yang terakhir perkalian dengan 1. Yang ketiga yaitu pembagian pecahan. Untuk membagikan pecahan, kita harus merubahnya ke dalam bentuk perkalian, di mana pecahan di sebelah kanan tanda harus dibalik. Selanjutnya, tanda pembagian berubah menjadi tanda perkalian. Jika sudah demikian, kita kalikan saja seperti perkalian pecahan pada umumnya. Contohnya seperti 1/4 dibagi 1/2 sama dengan 1/4 dikali 2/1 sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Yang kedua yaitu perbandingan. Perbandingan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan satu nilai terhadap nilai yang lainnya dengan satuan jenis. Setiap nilai yang dibandingkan harus mempunyai satuan yang sama, misalnya satuan panjang, berat, dan waktu. Contoh kasus perbandingan yaitu yang pertama perbandingan tinggi badan 2 orang anak disebut satuan panjang. Yang kedua perbandingan berat komputer dengan berat laptop disebut satuan berat. Dan yang ketiga perbandingan nilai ulangan tiap orang siswa disebut satuan nilai ulangan. Rumus perbandingan. Rumus perbandingan menggunakan konsep pembagian. Cara menghitung perbandingan hampir sama dengan membentuk kasus yang dibandingkan ke bentuk pecahan. Syarat membentuk rumus perbandingan yaitu yang pertama, satuan harus sejenis, misalnya panjang, berat, dan waktu. Dan yang kedua, bentuk satuan harus sama, misalnya cm, kilogram, dan menit. Contoh perbandingan umur. Umur Ahmad sama dengan 10 tahun. Umur Made sama dengan 30 tahun. Berapakah perbandingan umur Ahmad dan Made? Penyelesaian. Satuan sama dengan tahun. Ahmad berbanding Made sama dengan 10 berbanding 30. Faktor persekutuan terbesar dari 10 dan 30 adalah 10. Jadi 10/30 sama dengan 10 berbanding 10/30 berbanding 10 sama dengan 1/3. Perbandingan 10 berbanding 30 dapat disederhanakan menjadi 1/3. Maka perbandingan umur Ahmad dan Made yaitu 1/3. Yang ketiga yaitu persen.
merupakan sebuah angka atau perbandingan atau juga rasio yang digunakan untuk menyatakan pecahan dari 100. Persentase dilambangkan dengan tanda persen. Persentase ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari untuk membandingkan hal yang tidak sama angkanya. Misalnya dalam suatu ujian, nilai juga sering menggunakan persentase agar orang dapat membandingkan meskipun pertanyaannya berbeda. Perhatikan contoh berikut. Merubah persen ke desimal. 1% sama dengan 1/100 sama dengan 0,01. Merubah persen ke pecahan. Misalnya seperti 20% sama dengan 20/100 sama dengan 2/10 sama dengan 1/5. Contoh soal penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Mita mempunyai uang sebesar 40.000. Uang Ali ditambah uang Gea menjadi 90% dari uang Mita. Jika uang Ali 5/7 dari uang Gea, maka berapakah masing-masing uang Ali dan Gea? Jawab. Uang Ali dan Gea sama dengan 90% dikali 40 sama dengan 36. Atau secara analogi, 10 kantong sama dengan 40. 9 kantong sama dengan berapa? Dan 5K ditambah 7K sama dengan 36. 12K sama dengan 36. K sama dengan 3. Uang Ali sama dengan 5K. Sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15.000. Uang Gea 7K sama dengan 7 dikali 3 sama dengan 21.000. Selanjutnya yaitu desimal. Bilangan desimal merupakan cara penulisan bilangan dengan bentuk yang berbeda dan sistem bilangan yang menggunakan angka berbasis 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan desimal juga disebut dengan bilangan 1/10. Contoh bilangan desimal yaitu 0,23, 12,2321, min 0,45, dan min 12,32. Selanjutnya, pecahan desimal adalah bentuk pecahan dari bilangan desimal dengan konsep pembagian 1/10. Pembagian pada pecahan desimal disesuaikan dengan jumlah angka di belakang koma dari bilangan desimal yang diubahnya, mulai dari 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh pecahan desimal. Satu angka di belakang koma, seperti 0,1 sama dengan 1/10. Karena terdapat satu angka di belakang koma, maka nilai penyebut sama dengan 10. Selanjutnya, dua angka di belakang koma. 0,75 sama dengan 75/100 sama dengan 3/4. Karena terdapat dua angka di belakang koma, maka nilai penyebut yaitu 100. Nilai 3/4 diperoleh dengan menyederhanakan pecahan 75/100 menggunakan faktor persekutuan terbesar dari 75 dan 100, yaitu 25. Selanjutnya, tiga angka di belakang koma, seperti 0,125 sama dengan 125/1000 sama dengan 1/8. Karena terdapat tiga angka di belakang koma, maka nilai penyebut yaitu 1000. Nilai 1/8 diperoleh dengan menyederhanakan pecahan 125/100 menggunakan faktor persekutuan terbesar dari 125 dan 1000, yaitu 125. Contohnya, nilai pecahan 1/8 adalah, jawab, 1/8 sama dengan 1 dibagi 8 sama dengan 0,125. Dan yang terakhir yaitu skala. Skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Biasanya ini dapat ditemui dalam gambar peta maupun denah, sehingga bisa mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah.
Sebuah peta maupun dana digambar dengan menggunakan skala tertentu agar tetap dapat mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Skala pada peta maupun globe merupakan perbandingan atau rasio antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya pada permukaan bumi dengan satuan yang sama. Adapun skala yang terdapat pada peta maupun globe selalu menunjukkan pengecilan, artinya ukuran gambar yang terdapat pada gambar lebih kecil daripada ukuran sebenarnya, atau biasanya dikenal dengan faktor skala, yang mana hal tersebut hanya mengubah ukuran tapi tidak mengubah bentuk gambar. Faktor skala dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor pembesaran. Jika faktor skala K atau K berbanding 1 dengan K tidak lebih dari 1. Yang kedua, faktor pengecilan. Jika faktor skala K atau 1 berbanding K dengan 0, kurang dari K kurang dari 1. Berikut rumus dalam menentukan skala, jarak sebenarnya, dan jarak pada peta. Skala sama dengan ukuran pada peta dibagi ukuran sebenarnya. Jarak sebenarnya sama dengan ukuran pada peta dibagi skala. Jarak peta sama dengan jarak sebenarnya dikali skala. Contohnya, jarak antara Bandung dan Jakarta adalah 150 km. Jika jarak pada peta adalah 5 cm, tentukan skala pada peta. Penyelesaian, satuan untuk jarak sebenarnya harus dirubah menjadi satuan cm. Jarak sebenarnya sama dengan 150 km sama dengan 15 juta cm. Jarak pada peta sama dengan 5 cm. Skala sama dengan 5 berbanding 15 juta. Kedua nilai dibagi dengan 5 sama dengan 1 berbanding 3 juta. Skala pada peta. Jadi kesimpulannya, dalam pecahan penjumlahan dan pengurangan, pecahan penyebutnya harus disamakan. Tetapi jika perkalian dan pembagian, pecahan penyebutnya tidak harus disamakan. Dalam perbandingan, ukuran yang digunakan untuk membandingkan satu nilai terhadap nilai yang lainnya dengan satuan jenis. Setiap nilai yang dibandingkan harus mempunyai satuan yang sama, misalnya satuan panjang, berat, dan waktu. Untuk persen, sebuah angka atau perbandingan, atau juga rasio yang digunakan untuk menyatakan pecahan dari 100. Untuk desimal, penulisan bilangan dengan bentuk yang berbeda, dan sistem bilangan yang menggunakan angka berbasis 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan untuk skala biasanya ditemui pada gambar peta maupun dana. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.